Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kemarin sudah kita mengetahui bagaimana sih bidang paduan antara bidang teknologi dengan bidang-bidang ilmu pertanian. Jadi ilmu teknologi dengan ilmu pertanian. Jadi teknologi pengolahan hasil. Jadi kemarin saya sudah ini kan teknologi penanganan dan teknologi pengolahan hasil. Jadi sekarang kita membahas bagaimana teknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, jadi kegiatan perpaduan antara ilmu teknologi dengan ilmu pengolahan hasil pertanian. Jadi ilmu teknologi di sini dimanfaatkan sebagai mempermudah kegiatan produksi ataupun berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi fungsi teknologi itu pasti kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi teknologi pengolahan hasil pertanian ya adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Itu dulu yang pertamanya. Nah, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan dari memanfaatkan hasil pertanian itu, disitulah masuk ilmu teknologinya. Itu bisa yang dirubah, baik itu melalui perlakuan fisika ataupun perlakuan kimia. Jadi kita ini berbicara tentang pengolahan sudah, bukan penanganan. Jadi berbicara ke pengolahan. Jadi teknologi di sini ada dua perlakuan, baik itu yang fisik ataupun yang kimia. Biasanya yang fisik itu ataupun yang kimia itu di dalam hal penyimpanan ataupun distribusi. Jadi produk pengolahan hasil pertanian ini dapat merupakan produk akhir. Menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai bahan baku industri lainnya. Nah, jadi seperti industri tepung mesena daripada ubi, dari bahan baku ubi, biasanya ubi kayu. Nah, tepung mesena ini itu merupakan bahan baku untuk industri yang lain lagi. Mungkin industri untuk dikonsumsi perlu pengolahan industri lagi tadi. Misalkan dalam pembuatan mie ataupun kue dan lain-lain. Nah, jadi bahan bakunya adalah tepung mesena. Nah, jadi untuk produk pengolahan hasil pertanian ini merupakan produk akhir yang dikonsumsi ataupun
menggunakan bahan baku dari industri lainnya. Di dalam kita memilih teknologi tepat guna yang digunakan dalam pengolahan hasil pertanian, maka perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal kita memilih teknologi tepat guna untuk industri pengolahan. Yang pertama, ini sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Sesuai enggak teknologi itu dengan bahan baku yang tersedia? Yang kedua, produk hasil olahan mempunyai prospek pasar yang baik ataupun yang besar. Artinya kalau berbicara pasar berarti permintaan. Apakah permintaan di pasar itu sangat besar ataupun sangat baik? Menjadi itu. Yang ketiga, pengoperasian alat tidak sulit. Jadi teknologinya tidak sulit, mudah sekali. Nah, yang keempat, mudah merawat dan memperbaiki alat tersebut. Yang kelima, spesifikasi alat. Yang keenam, peralatan pengolahan sebaiknya multifungsi. Yang ketujuh, tidak memerlukan biaya yang tinggi. Inilah faktor-faktor yang harus kalian ketahui di dalam memilih teknologi pengolahan hasil. Jadi faktor-faktor itu yang menjadi kriterianya. Nah, jadi saya ulangi lagi, faktor-faktor tadi yaitu sesuai enggak dengan bahan baku yang tersedia. Produk hasil olahan mempunyai prospek pasar enggak atau tidak. Nah, jadi pengolahan hasil kalian, pengolahan hasil pertanian kalian itu di pasar itu atau permintaannya besar enggak atau tidak. Kalaunya besar, maka teknologi apa atau yang tepat guna untuk lebih efisien ataupun efektivitas dalam memproduksi pengolahan hasil tersebut. Mudah nggak digunakan juga alatnya. Nah, jadi seperti itu. Dan seterusnya. Jadi itu pertimbangannya tadi. Nah, pertanyaannya apa jenis produk apa yang di pasar banyak permintaannya? Yang banyak di pasar itu meminta. Ataunya di sisi permintaannya apa sih yang perlu kita olah? Kan kemarin di tempat kita seiring ada lomba dan segala macam banyak sudah tentang produksi pengolahan hasil. Contohnya yang kalian bikin kemarin, yang apalagi yang ikut lomba kemarin, ada yang bikin keripik apa kemarin yang ikut itu lomba keripik bayam, apalagi akar pinang dan segala macam. Itu penentunya di pasar besar nggak permintaannya. Nah itu dulu. Jadi baru kita kalaunya di pasarnya banyak yang meminta, perlu teknologi yang digunakan untuk produk tersebut agar lebih efisien ataupun lebih efektif.
Jadi seperti itu. Banyak sekali kalian kemarin juga membuat selai, apalagi puding dan segala macam. Itu semuanya produk hasil pertanian loh, pengolahan hasil pertanian. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah di pasar itu permintaannya besar nggak atau tidak? Jadi bukan sembarang kita memunculkan produk olahan. Nah, jadi untuk penggunaan teknologi pada industri ataupun home industri pengolahan hasil pertanian, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yaitu ada 7 faktor tersebut. Nah, jadi sesuai dengan tadi yang poin-poinnya, kalian nantinya bisa mereload kembali. Nanti saya share ini di YouTube. Jadi kalian lagi mungkin hari ini kurang apa kayak gitu, kurang konsen misalnya belajarnya karena kita ini kan pertama kali live streaming, jadi agak kurang terbiasa cara belajarnya seperti ini. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat mungkin di channel YouTube Stipper ya, nanti saya upload dan kalian lihat-lihat lagi, kembali lagi apa yang saya jelaskan. Nah, jadi untuk penggunaan teknologi pada pengolahan hasil pertanian itu didasari ada 7 faktor yang harus kalian perhatikan. Baru kalian teknologi apa sih yang bisa digunakan. Kalau ke-7 faktor tadi yang dominan tadi banyak sekali ini yang yang mempengaruhi dari 7 faktor tadi, baru kalian memunculkan teknologinya apa sih yang mudah lah, yang sederhana, tepat guna lah. Gitu. Misalkan tadi kalian bikin tahu misalkan. Kalau pakai blender biasa itu menghaluskan kan itu lambat. Berarti diperlukan teknologi. Sekarang ini ada mesin penghalus tepung itu. Jadi kacang tadi dimasukkan ke sana, langsung kalian olah menjadi produk hasil pertanian tahu. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya tadi, apakah produk hasil olahan tadi mempunyai prospek pasar yang baik? Nah, itu muncul. Jadi kalau kalian memulai usaha pengolahan hasil pertanian, untuk penerapan teknologinya, kalian harus mempertimbangkan 7 hal berikut tersebut. Nah, dari sini mungkin saya langsung aja ke sesi pertanyaan ataupun tanya jawab. Jadi ini saya call-kan lagi semuanya. Jadi boleh nantinya ada yang pertanyaan. Jadi yang lain boleh dibuka suaranya. Jadi saya. Oke, ada pertanyaan? Oh ya? Sarkani, apa pertanyaannya?
Isar Pak, Isar. Iya. Isar betakon. Belum ada ulun Pak, belum ada Pak. Belum Ya, ada terus. Isar Pak belum ada terus. Ayo. Munduring Pak. Jadi yang nggak usah ngomong hal-hal yang tidak diperlukan dalam diskusi pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harap tenang aja deh, harap tenang aja. Kalian fokus kepada pembelajaran aja. Nah, jadi kalau ada memang ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Ini saya ruang pertanyaan. Seluruhnya ada pertanyaan. Kalau betul Pak. Ya. Kalau betul. Ya. Menjelaskan tadi apa? Yang Dari tempat siapa? guna Dari siapa ini? saya produk. Suaranya putus. Ya, ya, oke. Putus kayak hubungan kita. Oke, Tadi biar. katakan ada yang tempat guna Pak lah. Iya. Tahu Pak, yang produk tuh maksudnya kalau apa? Apa? Kesesuaian produk tuh maksudnya kayak apa Pak? Yang faktornya yang pertama kesesuaian. Oh, kesesuaian produk dengan bahan baku yang tersedia. Maksudnya ini bukannya produk, tapi kesesuaian bahan baku dengan teknologi. Kan tadi kita membahas teknologi hasil pertanian. Jadi sesuai enggak teknologinya dengan bahan baku yang tersedia. Contoh, kalau kita bikin usaha tahu, kalau misalnya dengan manual ditumbuk itu lambat sekali dari segi efisiensi waktu ataupun efektivitas dan penggunaan tenaga. Ada alat penghalus atau mesin penghalus kacang kedelai tersebut menjadi tepung. Nah, itulah penggunaan teknologi tadi sesuai dengan bahan baku. Yang tersedia. Nah, jadi ikhtiar bukan produk ya, kesesuaian produk, tapi bahan baku hubungannya dengan teknologi yang digunakan. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaannya nih. Ya, Sariati ada nggak? Atau lanjut? Lanjut Pak. Ya, oke. Nah, jadi lanjut ke manfaat penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Jadi manfaat masih ada nih. Unmute. Ya, halo. Jaringannya kayak putus-putus. Yang lain harap tenang dulu.
Jadi ada suara-suara bising nih. Nah, jadi untuk manfaat penerapan teknologi hasil pertanian. Manfaat penerapan teknologi hasil pertanian. Yang pertama, penerapan teknologi pengolahan pada produk-produk hasil pertanian tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Jadi memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya itu sudah berkaitan dengan kemarin saya sudah jelaskan bahwa pengolahan hasil pertanian itu salah satu tujuannya adalah memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Contoh sederhana, kalau kita jual hasil pertanian 1 kilogram cuma 3.000. Tapi kalau kita jual hasil pengolahan si ubi kayu tadi menjadi tepung mesina, itu 1 kilogramnya. Jadi di situ nilai tambahnya. Nah, jadi manfaat penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian tadi salah satunya adalah memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, dapat menyediakan keanekaragaman makanan bagi penduduk atau masyarakat yang berkesinambungan yang sesuai dengan daya beli. Ini yang poin nomor 2 ini pas pada kondisi Kabupaten HSU, masyarakat Kabupaten HSU. Ini kan ada gejala untuk aspek kesehatan itu adalah stunting. Stunting itu kurangnya pasokan energi atau energi dari makanan sehingga berakibat buruk pada kondisi si anak sehingga mengakibatkan stunting. Nah, ini yang pertama apa? Salah satu kemungkinan keanekaragaman diversifikasi pangan itu tidak beraneka ragam di Kabupaten HSU ini. Misalkan si anak diberikan makan nasi. Dia jenuh nasi. Nggak tercukupi, dia jadi beli cemilan yang nggak bermutu, gizinya ciki-ciki, wafer dan sebagainya. Tapi pasokan utamanya ini kerupuk. Ini yang akhirnya membuat perutnya kenyang sendiri dengan itu, sehingga harusnya diversifikasi makanan. Kalau anak lagi bosan makan nasi, apa sih untuk memenuhi konsumsi energinya? Misalkan kemarin waktu mahasiswa Stiper yang ada KKN itu di daerah Tabalong kemarin bikin diversifikasi pangan bubur jagung untuk si anak-anak tadi. Akhirnya apa? Anak-anak menerima makanan tersebut. Dan itu berbahan baku daripada jagung, bubur jagung. Nah, berarti itu kan diversifikasi makanan. Nah, jadi di sini yang kedua, manfaat yang kedua dari pengolahan hasil tadi dapat menyediakan keanekaragaman makanan. Keanekaragaman makanan. Nah, jadi untuk poin yang kedua, dan ini sisa waktu 10 menit lagi, mungkin putus. Ini adalah yang ketiga,
Pasaran dan permintaan aneka produk olahan cukup luas, bahkan cenderung meningkat. Jadi kalau kalian ada mempunyai ide-ide produk olahan hasil pertanian dan di pasar itu permintaannya cukup banyak, nah itu bisa dijadikan home industry ataupun industri pengolahan hasil. Kalau industri sudah skalanya besar. Kalau home industry itu adalah skala rumah tangga untuk olahan tadi. Nah, manfaat yang ketiga, yang keempat, dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah, khususnya di pedesaan. Ya di pedesaan kalian masing-masing itu apa? Sumber daya untuk pertanian ini yang bisa diolah pangan. Apa sumber dayanya? Misalkan di daerah Barabai misalkan, di daerah Barabai, di situ kaya dengan labu misalkan. Ya jadi si labu kuning tadi diolah produk olahan apa supaya dapat mengoptimalisasi sumber daya di daerah tersebut. Nah, jadi itu maksudnya. Yang kelima, memperluas penerapan dan alih teknologi pengolahan hasil pertanian di pedesaan. Nah, kebanyakan kita di pedesaan itu tidak menggunakan teknologi dalam pengolahan hasil ini. Kalian aja rasakan di desa kalian ada nggak teknologi yang dalam hal pengolahan hasil? Jelaskan sangat minim di daerah kita. Nah, itu kalian nantinya jadi pioner menggali teknologi-teknologi apa saja dalam hal pengolahan. Jadi ilmu-ilmu teknologi apa? Jadi ilmu-ilmu teknologi tadi bisa bidang yang kalian kepada fisiknya, misal kayak penghalus tepung penghalus kacang kedelai menjadi tepung kedelai, itu ada mesin. Nah, itu fisiknya yang dihaluskan. Tapi ada juga yang kimianya, teknologinya. Misalnya apa? Asinan, manisan, itu kimia. Nah, jadi kalian teknologinya apa saja sih nantinya yang pas diterapkan di desa kalian sesuai dengan identifikasi sumber daya di desa-desa kalian. Mungkin itu nanti tugasnya. Yang keenam, mampu memberikan pengaruh perubahan ke arah perbaikan struktur perekonomian masyarakat. Jadi manfaat teknologi tadi dengan adanya misalkan ternyata masyarakat di sana senang bisa membuat misalnya bahan setengah jadi untuk jadi tepung ikan jadi apa misalkan, atau bahan langsung dikonsumsi. Nah, itu dapat pengaruh perubahan ke arah perbaikan struktur ekonomi. Jadi kalau berkaitan dengan ekonomi itu pasti sudah kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Itu salah satunya sudah. Permintaan akan produk itu pasti sudah ke arah ekonomi. Nah, jadi untuk manfaat dari penerapan teknologi pertanian tadi ada 6 poin. Mungkin saya dalam sisa waktu beberapa menit ini gunakan untuk pertanyaan dan untuk tugas kalian. Yang pertama, identifikasi sumber daya pangan di desa masing-masing. Apa sih identifikasi? Dan teknologi apa untuk pengolahan hasilnya. Jadi itu tugasnya kalian nantinya. Oh Pak, di desa saya banyak orang nanam sengkong misalnya.
Teknologinya apa? Misalnya bikin pengolahan tepung singkong misalnya. Jadi tepung singkong dari singkong menjadi tepung. Jadi ini untuk industri apa misalkan? Ini bahan baku untuk industri apa? Atau tepung ikan misalkan. Banyak sekali itu anunya. Ya, kita ini sesi pertanyaan, tugasnya sudah. Ya. Ya, boleh pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Buka. Ya, yang lainnya buka suaranya. Ya. Siapa Wan mau tanya Wan? Ya. Bertanya ke Pak. Ya. Nah, Pak Yole. Belum lah Pak. Dengan Harus yang lain lo Pak, ulun mikirakan lo nah. Iya, yang lain juga manfaat penerapan Teknologi kalau Pak. Iya, manfaat penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Tadi ada 6 poin. Nah, mungkin di situ ada yang ingin ditanyakan. Tinggal ini. Ayo ya, ceweknya nih ceweknya. Muna Pak, Muna. Ya, Muna. Ayo Mon. Dini. Dini. Winda. Herunisa. Esa. Ida. Sebelum orang ini aja nih. Ada beberapa menit sesi pertanyaan. Mungkin untuk tugasnya paham dah kalian? Dan nanti bikin di kertas untuk tugasnya tadi yaitu identifikasi sumber daya alam yang ada di kalian, yang ada di desa masing-masing, khususnya untuk komoditas pangan, baru adakan gambar teknologi pengolahan hasilnya. Pak, lulun kan ada teknologinya Pak Ay. Apa? Teknologinya. Apa pangannya? Di ulun kan ada teknologinya Pak Ay. Dijual wara. Enggak, anunya ya itu kalian kan jadinya kalian yang berpikir mencari pengolahan hasilnya apa, teknologinya apa dari pengolahan hasil itu. Oh iya. Menjawabnya di mana Pak? Nanti di pas pertemuan tatap muka, jadi kumpul. Oh, tetap Pak. Tugasnya itu. Oh, jadi iya. identifikasi sumber dayanya dulu, sudah dapat identifikasinya, baru pengolahan hasilnya dibikin apa, pengolahan pangan ya, pengolahan pangan. Dijadikan pangan apa? Pengolahan hasilnya. Pak, di sini banyak lumbuknya Pak. Nah, terserah itu dijadikan teknologinya. Pengolahan hasilnya apa? Pengolahan hasilnya Sambal Pak. Sambal.